Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara-saudari sekalian? Saya berharap saudara semua berada di dalam lindungan dan kasih Tuhan. Nah, waktu Sabtu yang lalu, saya memberikan tugas untuk menghafal Mazmur 8, Mazmur pasal 8. Mari kita hafalkan bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kemuliaan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan oleh karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuatnya berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara, bukankah Mazmur ini mengingatkan kita kepada siapa Tuhan itu? Nah, untuk Sabtu berikutnya kita akan menghafal Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dengan tema hanya satu. Ada banyak yang ditawarkan oleh dunia, tapi hanya satu yang perlu kita ikuti dan kita turuti. Hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang saya beri judul Satu Hari. Apa judulnya? Satu hari. Nah, di dalam ayat pertama di dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 1, ada satu kalimat yang sangat tegas, yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat pertama dari kitab suci ini, Kejadian 1 pasal 1, merupakan bantahan terhadap semua teori evolusi. Merupakan satu sanggahan terhadap teori-teori lainnya yang bukan berasal dari Alkitab. Tetapi dengan jelas dikatakan bahwa pada mulanya, sejak pada mulanya, Allah yang sudah menciptakan segala sesuatunya. Selama 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi. Mari kita ingat kembali, apa yang Tuhan ciptakan di hari yang pertama? Betul, terang. Kemudian bagaimana dengan hari yang kedua? Apa yang Tuhan ciptakan? Cakrawala. Bagaimana dengan hari yang ketiga? Apa yang Tuhan ciptakan? Dia memisahkan air, ya, dari daratan. Jadi kemudian ada laut dan darat, dan kemudian mulai ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian hari yang keempat, apa yang diciptakan Tuhan? Benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang-bintang diciptakan oleh Tuhan. Dan kemudian apa yang diciptakan Tuhan hari kelima? Hewan-hewan di udara, hewan-hewan yang ada di dalam laut, burung-burung, ikan-ikan yang ada di dalam laut. Apa yang diciptakan Tuhan pada hari ke-6? Hewan-hewan yang ada di darat, dan kemudian yang kedua apa? Manusia, betul sekali. Nah, perhatikan struktur penciptaan ini. Tuhan kita adalah Allah yang sangat teratur. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Mari kita lihat struktur penciptaan. Pada hari pertama sampai hari ketiga, fokus dari penciptaan hari pertama sampai hari ketiga adalah Tuhan fokus menciptakan atau menyediakan sarananya. Hari pertama Tuhan bikin terang.
Kemudian hari kedua ada cakrawala dipisahkan dari air. Kemudian hari ketiga ya ada air dan ada darat. Baru kemudian ada tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pada hari keempat sampai hari keenam, fokus penciptaan adalah Tuhan menyediakan, bukan menyediakan sarana saja, tetapi 4 sampai 6 Tuhan mengisi sarana tersebut. Perhatikan, setelah dia menciptakan cakrawala, dia menaruh matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Kemudian hari kelima, dia menciptakan hewan-hewan yang terbang di udara, dan kemudian ikan-ikan yang berenang di laut. Hari keenam, dia menciptakan hewan-hewan di darat setelah daratannya sudah ada, dan manusia juga diciptakan pada hari yang keenam. Jadi menarik sekali, hari pertama sampai hari ketiga Tuhan fokus menyiapkan sarananya. 4 sampai 6, hari keempat sampai 6 Tuhan fokus mengisi sarananya. Sehingga ketika masuk kepada hari yang ketujuh, di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3, disitulah Tuhan berhenti dan kemudian menjadikan hari Sabat. Nah, yang menarik, kata hari Sabat sendiri ini seringkali disalah mengerti oleh orang. Nama-nama hari yang saat ini kita kenal seperti hari Senin, hari Selasa, itu sebenarnya bukan nama hari, tetapi berasal, kata aslinya adalah dari nomor hari. Jadi misalnya ketika kita sebut hari nomor 1, itu Yom Rishon, itu hari, artinya hari nomor 1. Hari nomor 2, Yom Seini, itu yang kita kenal dengan hari Senin, hari nomor 2. Hari yang ketiga, Yom Selisi, ini adalah hari nomor 2 yang kita kenal dengan hari Selasa, dan seterusnya. Sehingga kalau ditanya hari apakah hari yang ketujuh itu sudah jelas adalah hari Sabtu, atau hari yang disebut juga sebagai hari Sabat. Ketika mendengar tentang Sabat, banyak orang yang langsung konotasinya itu negatif. Padahal kalau kita lihat dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata Sabat itu berarti berhenti atau stop. Ya, jadi kata bendanya itu adalah perhentian, kata kerjanya berhenti. Misalnya kita mungkin sedang mengerjakan tugas, ya kan? Anak-anak sekolah, kita dapat tugas esai panjang sekali. Kemudian kita sudah menulis satu esai yang sangat panjang, dan kemudian kita menjadi lelah. Setelah kita lelah, kita berhenti sejenak, ya kan? Untuk nanti kemudian bisa meneruskan kembali. Nah, pada waktu kita berhenti itulah, begitu kita capek, kita berhenti, itu artinya Sabat, berhenti. Nah, arti kedua Sabat dalam bahasa Ibrani adalah juga berarti istirahat. Nah, istirahat atau yang disebut dengan refreshing, maksudnya ini adalah mungkin ketika kita mengadakan perjalanan yang jauh, pada waktu kita udah jalan jauh dan kemudian kita menjadi lelah, dan setelah kita menjadi lelah kita berpikir, saya mau beristirahat sejenak, maka itulah Sabat, istirahat atau refreshing, supaya setelah itu kita bisa melanjutkan kembali perjalanan kita. Yang menarik saudara, di dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3, mari kita baca sama-sama. Ketika Allah, saya garis bawahi kata Allah, ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Allahnya tetap menunjuk kepada Allah. Itu berhentilah ia artinya Allah. Pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kalau kita lihat dari ayat ini saja, sangat jelas. Yang pertama, bahwa dalam pekan penciptaan,
yang melakukan penciptaan adalah Tuhan Allah sendiri. Tidak ada yang membantu dia. Tidak ada Adam yang membantu dia atau siapapun yang membantu dia. Tetapi Tuhan sajalah seorang diri yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian 2 ayat 2 dan 3 ini menunjuk kepada bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan Allah kita. Dan yang berikutnya, apa yang dilakukan Tuhan Allah pada waktu hari yang ketujuh ini? Pertama, dia berhenti. Kedua, dikatakan bahwa dia memberkati. Dan ketiga, dia menguduskan. Berhenti, dia memberkati, dan kemudian dia menguduskan. Hanya Tuhan Allah yang Maha Kudus yang bisa menguduskan sesuatu. Hanya Tuhan Allah segala berkat yang bisa memberkati sesuatu. Oleh karena itu, saudara, itulah teladan dari Tuhan yang mengajak kita untuk juga berhenti, memperoleh berkat, dan juga menguduskan hari Sabat. Nah, kalau kita pikir secara logika dari struktur penciptaan tadi, kenapa sih Adam tidak diciptakan pada hari yang pertama? Menurut saudara, kenapa Adam tidak diciptakan pada hari yang pertama? Karena kalau Adam diciptakan pada hari yang pertama, Adam mau berdiri di mana? Daratan belum ada. Adam mungkin bisa tenggelam di dalam lautan, ya. Semuanya masih campur baur dan kosong. Itulah sebabnya dalam struktur penciptaan, tahap yang pertama Tuhan menyediakan sarana, dan tahap yang kedua Tuhan mengisi sarana tersebut. Saudara, kalau kita perhatikan, ada persamaan antara sebelum dan setelah dunia diciptakan. Ada satu persamaan yang sangat signifikan, yaitu sama-sama tenang. Tenang artinya dalam artian tidak ada kegiatan. Saudara perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dan kemudian 3, di situ dikatakan bahwa sebelum hari pertama penciptaan, bagaimana keadaan bumi? Belum berbentuk, kosong, gelap, dan campur baur. Ya, tidak ada apa-apa, tidak ada kegiatan, tidak ada kesibukan. Semua diam aja. Tapi belum berbentuk, kosong, gelap, dan campur baur. Sedangkan setelah hari yang ke-6, sama-sama tenang. Tetapi berbedanya, ketenangan di setelah hari yang ke-6 ini adalah ketenangan yang teratur. Ketenangan yang menyatakan bahwa penciptaan itu sudah selesai. Ketenangan yang menyatakan bahwa semua itu baik adanya. Dan ketenangan yang diberkati. Saudara, sebagai makhluk hidup, manusia, hewan, kita butuh istirahat. Kita butuh rest. Kita butuh refreshing. Refreshing dalam artian yang sebenarnya. Karena saya banyak sekali bertemu dengan orang yang mengatakan dia refreshing, tetapi kemudian dia melakukan hal-hal yang memforsir tenaganya, sehingga setelah refreshing dia merasa makin lelah. Tapi saya katakan ini adalah ke-refreshing yang sebetulnya, untuk disegarkan kembali. Nah, saudara, ada 2 jenis refreshing. Saudara mau tahu apa itu? Jenis refreshing yang pertama adalah jenis refreshing yang gelap, campur baur, dan kosong. Sama seperti situasi sebelum Tuhan menjadikan langit dan bumi. Apa itu refreshing yang campur baur, gelap, dan kosong? Yaitu refreshing yang kita berusaha cari dari apa yang ada di dunia ini. Ada orang yang stres dan mencari refreshing mungkin dari rokok, atau dari minuman keras, atau mungkin bahkan dari obat-obatan yang terlarang, bahkan hal-hal yang lain. Inilah jenis refreshing yang gelap, campur baur, dan kosong. Padahal Tuhan setiap minggu memberikan kepada kita satu jenis refreshing yang tenang, damai, dan diberkati, yaitu refreshing pada hari Sabat. Nah, perhatikan saudara, pada waktu Tuhan menjadikan dunia ini, selalu disebut bahwa Tuhan menjadikan 2 level, langit dan bumi. Ya, selalu kita perhatikan. Kejadian 1 ayat 1, langit dan bumi, langit dan bumi. Ya,
Di dalam bahasa Inggrisnya disebutkan heaven and earth. Selalu dua level ini. Perhatikan bahwa Tuhan di langit, Tuhan menciptakan cakrawala kan di hari yang kedua, ya kan? Kemudian untuk level langit di hari keempat sampai hari keenam, Tuhan menciptakan benda-benda penerang, ya, matahari, bulan dan bintang-bintang. Kemudian hewan yang diciptakan di langit adalah burung-burung. Kemudian di level bumi, ya, atau earth, di dalam hari pertama sampai hari ketiga yang diciptakan adalah ada air, ada daratan, ada tumbuh-tumbuhan. Sedangkan hari keempat sampai hari keenam, Tuhan menjadikan ikan-ikan yang ada di laut dan kemudian hewan-hewan di darat dan juga manusia. Nah, pertanyaan saya, dalam konteks langit dan bumi ini, apa yang berbeda dengan manusia? Apa yang berbeda dengan manusia dibandingkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain? Saudara, manusia diciptakan dari debu tanah. Debu tanah ini adalah berasal dari unsur bumi. Sedangkan bukan hanya dari debu tanah, kita sudah belajar sebelum ini bahwa manusia diciptakan debu tanah, kemudian Allah menghembuskan nafas hidup, nyawanya dari Tuhan. Artinya manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan perpaduan antara langit dan bumi. Tubuhnya dari debu tanah, unsur bumi, tetapi nafasnya, kemampuan dia untuk hidup datangnya dari Tuhan. Nah, selama 6 hari sepanjang kita hidup saat ini, 6 hari kita itu boleh dikatakan kita menjadi makhluk bumi. Kita kerja keras, kita harus belajar, kita harus stres. Hidup ini begitu keras di dalam hidup kita. Tetapi melalui firman Tuhan, Alkitab meminta kita untuk datang kepada Tuhan pada hari yang ketujuh, yaitu kembali ingat bahwa manusia bukan hanya menjadi makhluk bumi yang terus-menerus harus bekerja keras, tetapi setiap hari yang ketujuh kita diajak untuk bersekutu dengan sorga, berhenti dari semua pekerjaan kita untuk ditenangkan kembali, dilembutkan kembali, dibenarkan kembali, diingatkan kembali, dibentuk kembali. Dan untuk kita bisa tahu bahwa kita diciptakan Tuhan bukan untuk stres. Nah, urutan penciptaan juga menarik, terutama pada hari ke-6. Pada hari ke-6 sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan terlebih dahulu menciptakan hewan yang ada di daratan. Ya, setelah itu baru manusia, dan setelah itu masuk ke hari Sabat, yaitu hari yang ke-7. Jadi yang menarik adalah secara urutan manusia berada di tengah antara hewan dan hari Sabat. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa jika manusia tidak datang kepada Tuhan, dibentuk kembali, ditenangkan kembali pada setiap hari yang ke-7, maka gantinya untuk lebih menyerupai makhluk sorga, manusia akan lebih menyerupai binatang. Saudara, zaman kita ini, kita hidup di zaman yang jahat. Manusia dalam banyak kejadian bertingkah laku seperti binatang. Dan bukan hanya itu, saudara, bahkan kadang lebih buruk, lebih kejam daripada binatang. Saya pernah membaca satu berita yang terjadi tahun 2016. Ya, ada seorang ibu membunuh anaknya sendiri yang usia 5 tahun. Saudara bayangkan, seorang ibu kandung membunuh anaknya sendiri. Dan ini terjadi di Indonesia. Kadang kita tidak bisa berpikir, bahkan hewan sendiri tidak membunuh anaknya. Hewan melindungi anaknya. Tetapi manusia, oleh karena kejahatan, telah bahkan tega membunuh anaknya sendiri. Dan yang lebih parah sekali ya, yang betul-betul menyedihkan hati saya, ada satu peristiwa di Amerika Serikat, di New Mexico, Amerika Serikat. Ada seorang anak namanya Victoria Martens. Dia usianya 10 tahun, anak perempuan. Apa yang terjadi dengan dia adalah pada tahun 2016
ibu kandungnya sendiri membiarkan pacarnya ibu kandungnya memperkosa anaknya, dan kemudian dicekik sampai mati dan kemudian dimutilasi. Saudara, apakah ini manusia? Anak sendiri dibiarkan diperkosa oleh orang lain, dan setelah diperkosa dicekik sampai mati, dan kemudian dipotong-potong tubuhnya. Saudara, tidak masuk di dalam akal kita. Bagaimana mungkin manusia yang memiliki akhlak tertinggi di antara semua makhluk hidup tega untuk melakukan hal seperti ini? Tapi saudara ingat bahwa ketika kita tidak datang kepada Tuhan, ketika kita tidak mengangkat pikiran kita kepada sorga, maka setan akan menarik kita turun makin rendah dan makin rendah, sehingga kadang kita lebih menyerupai binatang atau bahkan lebih buruk daripada binatang. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 43, mari kita buka Mazmur 43. Ada 2 ayat yang memberikan peringatan kepada kita. Ayat yang pertama di dalam Mazmur 49 adalah ayat yang ke-13. Kita lihat Mazmur 49 ayat 13. Di situ disebutkan bahwa tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan, ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Apa maksudnya? Maksudnya di sini ada dengan kata-kata sederhana bahwa manusia segemilang apapun, sehebat apapun dia, tapi kalau dia tidak bisa menahan diri, dia sama saja seperti hewan. Ayat ke-21 mengulang kembali hal ini. Mazmur 49 ayat 21. Di sini dikatakan bahwa manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Artinya apa? Sehebat apapun manusia, tapi kalau dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, maka dia sama saja dengan hewan yang dibinasakan. Sangat penting bagi kita sebagai manusia, bukan hanya memiliki karir yang hebat, uang yang banyak, atau mungkin terkenal di antara manusia, tetapi kita harus memiliki roh pengendalian diri, memiliki pengertian atau hikmat dari sorga untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, supaya kita menjadi manusia yang seutuhnya, bukan disamakan dengan hewan. Nah, kecenderungan manusia yang jahat ini sudah tercermin sejak pada mulanya setelah manusia jatuh dalam dosa. Salah satu cerita yang sangat memalukan sebetulnya itu tercatat dalam 1 Raja-Raja 21. 1 Raja-Raja 21 ini menceritakan tentang seorang raja. Bayangkan saudara, ini raja. Ini bukan rakyat jelata, ini raja. Raja kan harusnya terhormat, ya. Namanya adalah Raja Ahab. Suatu waktu ketika dia berjalan, Raja Ahab ini melihat ada satu kebun anggur yang indah, ya. Dan kemudian setelah dia cari tahu, pemilik dari kebun anggur ini namanya Nabot. Dan kemudian Raja Ahab ini bertemu dengan Nabot dan dia bilang, "Nabot, jual saja kebun anggurmu ini kepada saya. Saya mau tanahmu ini, saya mau ambil alih." Tapi Nabot gak mau jual. Nabot bilang, "Ini gak bisa, ini soalnya tanah warisan, saya tidak bisa menjualnya." Raja Ahab kemudian pulang ke istananya dengan murung, dengan sedih. Dan kemudian setelah berhari-hari dia sedih, istrinya namanya Isabel kemudian datang dan tanya, "Ahab, kamu ngapain sih? Kok sudah berhari-hari kamu murung?" Apa yang dijawab oleh Ahab? "Iya nih, saya itu pengen kebun anggur Nabot itu, tetapi dia gak mau jual kepada saya." Istrinya kemudian katakan, "Ahab, kamu ini kan raja. Kamu yang berkuasa atas seluruh kerajaan ini. Kenapa kamu tidak ambil aja, tarik aja Nabot itu, ditahan aja, kirim tentara ke sana, tahan dia, bunuh dia, kemudian ambil kebun anggurnya." Dan kemudian itulah yang dilakukan oleh Raja Ahab.
Dia membunuh Nabot dan dia mengambil kebun anggur dari Nabot ini. Saudara, cerita seperti ini bukan hanya terjadi di dalam perjanjian lama atau di perjanjian baru. Cerita seperti ini itu kita lihat terjadi di dalam kehidupan zaman ini. Bahkan makin menjadi-jadi ketika kita hidup di akhir zaman seperti ini. Nah, hal yang lain adalah kisah tentang Daud. Di dalam 2 Samuel 11 kita tahu cerita tentang Daud dan Batsheba. Ketika tentara lagi pergi perang, Daud tinggal di dalam istana, santai. Jadi hati-hati saudara kalau kita banyak santai ya. Jadi dia lagi santai, dan pada waktu dia santai dia melihat seorang perempuan mandi. Timbullah nafsunya. Dia panggil perempuan itu dan tidur dengan perempuan itu. Dan bahkan bukan hanya sampai di situ. Ketika suaminya pulang, dia sengaja menempatkan suaminya itu di garis depan tentara. Jadi kalau perang sama musuh, pasti garis depan yang akan mati. Dan betul itu terjadi. Suaminya, Uria itu meninggal di medan pertempuran. Dan setelah suaminya meninggal, Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya. Saudara, bukankah ini yang terjadi di dalam masa kita saat ini? Kita melihat kiri kanan, bahkan di televisi, program-program televisi, film-film. Inilah tema yang dijual di dalam hampir setiap film-film yang kita saksikan saat ini. Mengambil milik orang menjadi lebih seperti binatang daripada menjadi manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, kita tahu bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Tuhan. Secara fisik mengikuti cerminan fisik Tuhan. Secara karakter manusia diciptakan dengan kasih untuk tahu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah akal budi yang diberikan kepada manusia. Hewan di darat dan manusia diciptakan pada hari yang sama. Sehingga saudara, ketika manusia tidak datang kepada Tuhan, terutama pada hari ke-7, hari yang diasingkan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Dia, maka secara sempurna manusia bisa menjadi lebih menyerupai hewan. Sifat hewani manusia hanya dapat ditaklukkan kalau Tuhan yang menguasai hidupnya. Kalau kita membiarkan kita sendiri yang menguasai diri kita, maka saudara jangan heran kita akan lebih memiliki sifat yang bengis, kejam, bahkan lebih buruk daripada hewan. Di dalam 10 hukum Allah yang kita sudah pelajari dalam Keluaran 20, 3 hukum pertama menyatakan hubungan kita dengan Tuhan, ya kan? Kemudian 6 hukum terakhir, yaitu hukum ke-5 sampai 10, menyatakan hubungan kita dengan manusia. Dengan demikian, diingatkan kembali bahwa kasih kita kepada Tuhan itu dicerminkan dari cara kita memperlakukan sesama manusia. Kasih kepada Tuhan dicerminkan melalui kasih kepada manusia. Kasih kepada manusia akan menuntun kita untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan hukum yang keempat tentang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat? Yang menarik dari hukum keempat ini adalah seperti ini penghubung antara kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Karena di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 10, di situ dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Karena 6 hari lamanya Tuhan telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Hari Sabat adalah suatu pengakuan bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Di Keluaran 20 ayat 10 bagian yang tengah ke belakang, di situ disebutkan bahwa pada hari Sabat itu bukan hanya kamu yang tidak bekerja, tetapi semua orang yang ada di dalam rumahmu, baik itu hambamu laki-laki, hambamu perempuan, bahkan ternakmu, itu tidak melakukan pekerjaan. Bukannya distrap, bukannya dibelenggu, nggak boleh bikin apa-apa, tidak. Tetapi itu adalah hari untuk istirahat.
hari untuk ditenangkan kembali, hari untuk mengingat bahwa saya tidak perlu stres karena ada Tuhan yang menciptakan saya dan Dia sanggup untuk menyelesaikan masalah saya. Hari Sabat sesungguhnya adalah hari di mana kita bertemu dan bersekutu dengan Tuhan, dan untuk membuat kita ingat untuk kembali menjadi manusia. Ada orang yang bertanya, kenapa sih harus hari yang ke-7? Ya kan? Bukankah yang penting mau hari apa? Yang penting setiap minggu saya menyisihkan 1 hari untuk beristirahat dan kemudian beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat konteks ini dari urutan penciptaan, maka kita akan mengerti mengapa. Kenapa harus ke hari yang ke-7? Ada erat hubungannya dengan bahwa pengertian bahwa keselamatan kita adalah oleh karena iman. Keselamatan kita adalah murni pemberian Tuhan dan bukan hasil usaha kita. Kenapa harus hari yang ke-7? Kenapa bukan hari yang pertama? Kenapa bukan hari yang kedua? Kenapa bukan hari ketiga, keempat, kelima, atau keenam? Kenapa? Karena selalu Tuhan yang mengerjakan. Ketika manusia hadir di hari yang ke-6, dia tidak melakukan apa lagi. Karena segala sesuatunya telah dikerjakan dan diciptakan Tuhan dengan baik dan sempurna. Di dalam sepanjang sejarah manusia, selalu Tuhan yang mengerjakan untuk manusia. Tuhan yang menciptakan, dan ketika manusia yang cari gara-gara sendiri jatuh ke dalam dosa, Tuhan pula yang membuat rencana keselamatan. Dan bukan hanya membuat rencana, Tuhan pula yang harus mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus bagi kita. Tuhan yang selalu mengerjakan. Ketika bangsa Israel harus keluar dari Mesir karena ditawan atau diperhamba oleh bangsa Mesir, Tuhan juga yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Selalu Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Tuhan juga yang membebaskan kita dari belenggu dosa dan upah dosa yang adalah maut. Sejak mulanya selalu konsisten. Tuhan yang mengerjakan, dan kita sebetulnya tidak melakukan apapun, kita tidak punya jasa terhadap apapun. Satu-satunya yang perlu kita lakukan adalah memilih untuk percaya kepadanya. Sehingga pada waktu Adam diciptakan pada hari yang ke-6, pada waktu dia membuka matanya, segala sesuatunya sudah ada. Segala sesuatunya sudah tercipta dengan baik dan sempurna. Tidak ada lagi sesuatu hal yang perlu Adam tambahkan untuk membuat pekan penciptaan itu menjadi sempurna. Pada waktu dia diciptakan pada waktu hari yang ke-6, hari berikutnya adalah hari Sabat. Hari pertama Adam adalah hari Sabat. Dia masuk ke dalam hari Sabat. Dia bersyukur, dia ingat siapa dirinya. Dia adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan terutama dia ingat siapa penciptanya. Saudara, saya berharap kita tidak salah paham. Beribadah kepada Tuhan itu boleh setiap hari, bukan hanya pada hari yang ke-7. Justru kita harus beribadah kepada Tuhan setiap hari, bukan hanya setiap hari. Setiap waktu kita harus beribadah kepada Tuhan, bukan hanya 1 hari 1 minggu. Tetapi yang dimaksud di sini tentang hari Sabat adalah kita beribadah kepada Tuhan setiap hari. Tetapi khusus untuk hari Sabat, hari yang ke-7, kita menyediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Sama seperti mungkin pada waktu zaman pemuda dan pemudi. Pada waktu itu ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, sepasang kekasih umumnya akan bertemu pada waktu malam minggu. Menjelang malam minggu, mungkin masing-masing mereka sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan orang yang mereka kasihi. Kalaupun mungkin ada dari kita yang mengajak mereka untuk melakukan yang lain, mereka akan bilang, sorry ya, saya nggak bisa kalau malam minggu, karena saya harus bertemu dengan kekasih saya. Nah, itulah
Hari Sabat adalah malam mingguan kita dengan Tuhan. Hari Sabat adalah waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Waktu di mana kita tidak mau diganggu dengan urusan bisnis kita. Kita tidak mau diganggu dengan urusan kuliah kita, sekolah kita, dan lain-lain. Kita mau hari itu, satu hari, 24 jam itu, betul-betul kita khususkan untuk bersama dengan Tuhan. Kenapa? Supaya kita ingat lagi bahwa kita ini diciptakan Tuhan. Supaya kita ingat bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Supaya kita ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan kita berkat. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Ada banyak orang yang berkata bahwa hari Sabat itu artinya, itu kan kepercayaannya orang Yahudi. Banyak orang yang mengatakan bahwa hari Sabat itu artinya kamu orang Yahudi. Saudara, kalau kita mau pikir-pikir, sebagai orang Kristen kita percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus dilahirkan sebagai seorang Yahudi. Alkitab ini sebenarnya juga adalah gulungan kitab yang ditulis oleh orang Yahudi. Penulis-penulis Alkitab kan orang Yahudi. Kekristenan sebenarnya bersumber dari orang Yahudi. Namun hari Sabat sudah ada jauh sebelum ada orang Yahudi. Kapan hari Sabat ada? Pada minggu pertama, pekan pertama ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan orang Yahudi ada? Jauh setelah itu. Ini adalah bangsa Israel, itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Itu jauh, masih ratusan tahun sebelumnya. Hari Sabat sudah ada sebelum ada orang Yahudi. Sehingga hari Sabat bukanlah original ajaran dari orang Yahudi. Tetapi hari Sabat adalah hari peringatan dan pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam Alkitab berulang kali ketika disebutkan tentang hari Sabat, selalu dikatakan bahwa Sabat Tuhan Allahmu. Karena Tuhanlah yang pertama kali berhenti, memberkati, dan kemudian menguduskan hari Sabat ini, bukan orang Yahudi. Markus 2 ayat 27 sampai 28 mengatakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia. Perhatikan di sini tidak dikatakan hari Sabat ini diadakan untuk orang Israel. Tapi dikatakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi selama kita masih jadi manusia, maka hari Sabat adalah untuk kita. Dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus, Yesus Kristus, maka Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Oleh karena itu, kita haruslah mengikut teladan Yesus dengan mengingat dan menguduskan hari Sabat. Ingat, ayat ini mengatakan hari Sabat itu dijadikan atau diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya adalah hari Sabat dijadikan untuk kebaikan manusia. Bukan untuk nyusahin hidup, bukan kalau hari Sabat saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa ke mall. Semua yang kita pikirkan adalah urusan tidak boleh. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Harusnya hari Sabat adalah untuk kebaikan kita. Saudara, semua manusia butuh istirahat. Dan yang menarik, kita mengenal sekarang di dalam ilmu pengetahuan, ada circadian rhythm. Circadian rhythm, di mana ilmuwan menemukan bahwa pola tubuh dari tubuh manusia ini adalah bersiklus 7 hari. Dari mana kita bisa menemukan 7 hari? Karena tidak ada fenomena alam yang terjadi untuk menemukan bahwa 1 minggu itu 7 hari. Hanya di dalam Alkitablah kita mengetahui dari mana siklus pekan, 1 pekan 7 hari itu dimulai. Hari Sabat diciptakan untuk manusia, untuk kesehatan manusia. Saudara dapat pelajari lebih lanjut mengapa hari Sabat itu sangat penting untuk kesehatan, bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan kesehatan secara rohani. Sayangnya, ada banyak sekali kesalahpahaman tentang hari Sabat. Sebagian orang berkata, hari Sabat itu
tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Sehingga hari Sabat itu bukannya menjadi hari yang menyenangkan, tetapi menjadi hari yang penuh beban. Menjadi hari yang seperti kita di penjara, seperti dibelenggu. Saudara, bukan seperti itu. Hari Sabat Tuhan ciptakan untuk menjadi sukacita, untuk menjadi berkat bagi kita, bukan untuk menjadi beban bagi saudara dan saya. Hari Sabat adalah hari perayaan, hari sukacita. Setiap hari Sabat kita harus bersukacita. Kenapa? Karena ini hari Sabat adalah peringatan bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menebus kita. Maka kita tidak perlu khawatir terhadap apapun yang ada di dalam hidup kita. Hari Sabat itu lebih dari sekedar berbakti, bersekutu, dan beristirahat. Tetapi hari Sabat juga adalah waktu di mana kita bisa bekerja sama dengan Tuhan dan bekerja sama dengan mengajak sesama-sesama kita, saudara-saudara kita, untuk melakukan kegiatan berbelas kasihan dan pelayanan. Di hari Sabat kita bisa mengunjungi orang sakit, kita bisa berdoa buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita bisa menolong orang-orang lain. Saudara, hari Sabat harus menjadi hari penuh kesukaan, hari di mana kita bisa melihat begitu banyak mujizat Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, hari ke-7, jam berapakah hari Sabat itu dimulai? Apakah kalau Sabat dimulai jam 12 malam, waduh, itu kan saya sudah tidur, jadi gak enak dong? Enggak, saudara. Bahkan dari pasal pertama di dalam Alkitab, Kejadian pasal 1 selalu disebutkan. Saudara selalu perhatikan, dari sejak hari pertama disebutkan bahwa jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kemudian berikutnya, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Selalu petang dan pagi, petang dan pagi. Jadi perhitungan Alkitab tentang dimulainya hari, kalau kita baca juga di dalam Imamat 23:32, perhitungan hari yang ada di dalam Alkitab dimulai sejak matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi hari Sabat datang setiap hari Jumat petang pada waktu matahari terbenam sampai hari Sabtu waktu matahari terbenam. Nah, sampai kemudian di satu pertanyaan, kalau begitu 24 jam itu saya ngapain sih? Ya, oke, saya pergi gereja, saya baca Alkitab, tapi 24 jam. Waduh, saya ngapain aja? Kita akan coba membahas tentang hal ini. Bagaimana kita bisa merayakan dan menguduskan hari Sabat supaya hari ini menjadi satu hari yang penuh dengan sukacita. Nah, saudara, saya mau bayangkan sama seperti kalau sepasang kekasih berjanji akan saling ketemuan di malam minggu. Maka setiap minggu, ketika hari Minggu sampai Kamis, mungkin dia bekerja, atau mungkin dia kuliah, atau mungkin dia belajar, dia selalu akan mengatur kegiatannya supaya dia siap untuk datangnya malam minggu itu. Sepanjang minggu sampai hari Kamis, kita harus belajar menjadi organizer yang baik dengan mengatur semua kegiatan-kegiatan kita selama 6 hari bekerja, Minggu sampai Jumat, dengan berfokus untuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan pada hari Sabat. Hari Minggu sampai hari Jumat, kita bekerja dengan baik, kita belajar. Ya, sampai kemudian datanglah yang dinamakan hari persiapan, yaitu hari Jumat. Di hari Jumat ini adalah hari yang penting. Mengapa? Pada waktu itulah mungkin ibu-ibu belanja, ya kan? Belanja sayur, belanja makanan untuk seisi rumah, kemudian membersihkan rumah supaya pada waktu hari Sabat datang kelihatan rumahnya rapi. Saudara, bahkan waktu orang yang sepasang kekasih aja, kalau pacarnya mau datang aja, dia mungkin sepanjang hari males-malesan, tapi kalau deket-deket malam minggu kan dibersihin semua rumahnya.
Sekarang masa Tuhan kita undang datang udah ke rumah kita, otomatis kita mau supaya rumah kita itu bersih dan kemudian juga rapi. Kalau kita punya tugas-tugas sekolah, di hari Jumat inilah kita selesaikan tugas-tugas itu. Kita hias rumahnya, mungkin kita taruh bunga, taruh lilin, untuk membuat hari Sabat, datangnya hari Sabat sebagai satu hari yang istimewa. Dan kemudian ketika datang Jumat petang, matahari tenggelam, kita mengumpulkan keluarga kita, suami, istri, ya, papa, mama, anak-anak semua berkumpul. Ngapain aja? Kita menyanyi, memuji Tuhan sama-sama. Kita berdoa bersama-sama, baca Alkitab bersama-sama. Bukankah itu hal yang sangat indah? Saudara, di zaman yang seperti saat ini, di zaman modern seperti ini, mengapa ada banyak sekali keluarga yang berakhir dengan perceraian dan perpisahan? Salah satunya adalah tidak ada persatuan di dalam keluarga. Tidak ada waktu khusus yang diasingkan, bukan hanya untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi untuk bisa bersekutu untuk di dalam satu keluarga. Sehingga setan mudah sekali memecah belah keluarga. Mereka akan pergi, anak punya urusan sendiri, ibunya juga punya urusan acara sendiri, papanya juga punya pekerjaan sendiri. Jarang sekali bisa bertemu. Tidak punya waktu untuk berdoa bersama, baca Alkitab bersama, dan memuji Tuhan bersama-sama. Untuk itulah Tuhan memberikan kepada kita hari Sabat. Di hari ini kita bisa berkumpul sama-sama dengan keluarga. Nah, hal ini juga menjadi satu kenangan yang sangat baik, sangat indah bagi saya secara pribadi. Saya sangat bersyukur dari opa, oma, kemudian orang tua saya dari kecil mengajarkan tentang hari Sabat. Setiap Jumat petang, matahari tenggelam, kita sama-sama berkumpul bersama-sama, ya kan? Mulai menyanyi, memuji Tuhan, ingat kembali siapa Tuhan itu dan siapa kita itu. Dan setelah kita membuka hari Sabat itu dengan berkumpul bersama keluarga, kita biasanya akan makan bersama-sama. Makan yang sederhana, tetapi bukan makanannya yang penting, tetapi kebersamaannya. Disitulah kita bisa cerita apa pergumulan yang saya sedang hadapi sepanjang minggu yang lalu. Disitulah kita mungkin bisa tertawa bersama, bisa tersenyum, bahkan bisa menangis bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Sampai kemudian besok paginya, Sabtu pagi, kita bisa makan pagi bersama. Dan setelah itu kita pergi ke gereja, ikut ibadah bersama-sama di rumah Tuhan. Di dalam gereja biasanya ada diskusi pelajaran-pelajaran Alkitab yang kita bisa ikuti. Dan setelah itu, setelah ibadah selesai, umumnya ada baiknya kita mengadakan makan siang bersama. Supaya kita bukan hanya bersekutu dengan keluarga kita, tetapi juga bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman. Saling menguatkan dan saling mendoakan. Nah, setelah itu, setelah makan siang hari Sabtu, apa yang perlu kita lakukan? Maka yang kita bisa lakukan salah satunya adalah kita bisa mengambil waktu untuk mempelajari Alkitab. Mungkin di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita tidak punya banyak waktu, kita terlalu sibuk, ya. Pada saat itu kita bisa belajar Alkitab bersama. Kita ambil waktu untuk menggali kebenaran-kebenaran Alkitab. Hal lain yang kita bisa lakukan juga adalah kita bisa ajak keluarga kita pergi ke alam, melihat kembali kebesaran Tuhan yang ada di alam. Kita bawa makanan yang sederhana, kita duduk, kemudian kita bisa menyanyi bersama, berdoa, dan membaca Alkitab di alam. Apa juga yang kita bisa lakukan selain itu adalah mengunjungi orang sakit, orang-orang di panti jompo, anak-anak di panti asuhan. Nah, itu kita bisa lakukan, termasuk kita juga bisa bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dan pada waktu penutupan dari Sabat, pada hari Sabtu petang ketika matahari terbenam, kita bisa berdoa bersama-sama kembali. Kita bisa menyanyi bersama-sama kembali dan merasakan bahwa apa yang kita sudah lewati sepanjang hari Sabat itu memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi 6 hari bekerja yang akan datang. Saudaraku, apakah setan suka hari Sabat?
Menurut saudara, setelah kita belajar tentang hari Sabat ini, apakah setan suka hari Sabat? Tentu saja tidak. Kenapa? Hari Sabat menyatakan Yesus atau Tuhan Allah sebagai pencipta dan penebus. Oleh karena setan tidak suka dengan kebenaran hari Sabat ini, maka pada waktu perjanjian lama, setan membuat orang Israel mengabaikan Sabat dan malah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Di dalam perjanjian baru, setan membuat orang-orang Yahudi membuat peraturan-peraturan yang memberatkan untuk hari Sabat. Sehingga hari Sabat bukan lagi menjadi satu hari sukacita, tetapi menjadi hari beban bagi manusia. Dan di zaman kita, di Daniel 7 ayat 25, setan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Sehingga Sabat tidak lagi diingat dan tidak lagi menjadi hari yang istimewa. Tetapi Tuhan memberikan satu janji yang sangat luar biasa di dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Saya rindu saudara-saudari di rumah membuka Alkitab dan membaca Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Di sini dikatakan janji Tuhan yang sangat luar biasa. Dikatakan apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka, nah perhatikan saudara nih, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Luar biasa saudara, Tuhan bilang kalau kita ingat dan menjaga kekudusan hari Sabat, maka Tuhan akan membuat kita bersenang-senang karena Tuhan. Satu. Yang kedua, Tuhan akan membuat kita melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada banyak mujizat dibuat atau terjadi di atas gunung atau di atas bukit. Jadi ketika Tuhan katakan bahwa Dia akan membuat kita melintasi puncak bukit-bukit, saudara, ketika kita setia kepada Tuhan, menurut kepada perintah Tuhan, maka Tuhan sebenarnya berjanji bahwa Dia akan melakukan banyak mujizat-mujizat yang tidak pernah saudara akan bayangkan di dalam hidup kita. Dan ini terbukti dalam cerita atau kesaksian dari banyak orang yang memelihara, yang mau menguduskan hari Sabat. Walaupun ada banyak tantangan, mungkin bisa jadi dia di PHK, mungkin bisa jadi dia harus keluar dari sekolahnya, tetapi ketika mereka setia kepada Tuhan, ketika mereka menurut kepada perintah Tuhan, bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, maka Tuhan secara ajaib membuat jalan keluar bagi mereka. Saudara, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Dan bukan hanya itu, banyak orang yang katakan, aduh saya kalau tidak kerja hari Sabtu, padahal ini yang paling rame malah. Ya, tapi Tuhan bilang begini, kalau engkau menurut padaku, ingat dan kuduskan hari Sabat, maka aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Menarik saudara, Tuhan bilang bahwa Tuhan sendiri yang akan memberi engkau makan. Kamu tidak usah khawatir. Dan ayat ini ditutup dengan satu materai. Katanya apa? Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, janji ini bukan dikatakan oleh saya. Janji ini dikatakan oleh mulut Tuhan yang tidak bisa berdusta. Pertanyaannya sekarang, apakah kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya? Walaupun kadang-kadang situasi di depan mata kita, sepertinya kita tidak bisa melihat kegenapan dari janji Tuhan itu. Saudara, saya mau cerita terakhir
tentang ada satu jenis kepiting yang hidup selalu di dasar laut. Namanya Statochis stone. Kepiting ini selalu hidup di dasar laut, dan walaupun di dasar laut kan tetap ada ombak. Setiap kali ombak datang dan kemudian membuat dia terlempar-lempar, tetapi setelah dia terlempar, dia tetap bisa kembali ke posisi yang semula. Dia tahu membedakan mana atas mana bawah. Nah, ilmuwan kemudian melakukan satu riset terhadap kepiting ini. Dan mereka menemukan bahwa setiap kali kepiting ini ganti kulit, jadi kepiting ini selalu akan mengambil ada butiran pasir yang ada di laut dan kemudian taruh di atas kepalanya. Sehingga pada waktu arus di dasar laut ini menggulung dia, walaupun dia terputar-putar, dia akan tetap bisa membedakan mana yang atas, mana yang bawah. Menarik, ada satu kali percobaan dilakukan, ada ilmuwan yang membawa kepiting ini masuk ke dalam laboratorium. Di dalam laboratorium itu ada akuarium. Kemudian di dalam akuarium itu ditaruhlah bukan pasir laut, tapi biji-biji magnet, biji serbuk magnet. Sehingga ketika beberapa ekor kepiting ini ada di dalam akuarium itu, pada waktu mereka ganti kulit, yang mereka ambil adalah biji magnet dan kemudian ditaruh di atas kepalanya. Nah, ilmuwan ini kemudian mengambil satu magnet yang besar dan kemudian menaruhnya di atas akuarium itu. Apa yang terjadi? Kepiting-kepiting ini salah mengenali. Mereka jadinya menganggap yang atas itu bawah dan bawah itu atas, karena yang ada di dalam kepala mereka adalah magnet. Jadi ketarik oleh magnet besar yang dipegang oleh ilmuwan tersebut. Nah, kemudian ilmuwan itu memasukkan satu ekor kepiting yang tidak dipelihara di dalam akuarium, yang masih fresh dari lautan, ya, yang tidak ada biji magnet di atas kepalanya. Dan ketika ilmuwan ini memegang magnet yang besar, kepiting-kepiting yang lain semua berenangnya kebalik. Tetapi satu kepiting ini berenangnya benar. Tapi saudara, kalau saja kepiting-kepiting ini bisa berbicara, mungkin banyak yang dari kepiting-kepiting yang ramai ini yang berenangnya kebalik, mungkin akan melihat kepada satu kepiting ini dan mungkin berpikir, ini orang, ini kepiting ini gila kali ya, masa dia nggak tahu mana yang atas mana yang bawah? Salah dia tuh, dia kebalik. Saudara, di dalam kebenaran kita tidak boleh mengikuti mayoritas. Pedoman kita satu-satunya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang perlu kita taruh di dalam pikiran kita, taruh di dalam kepala kita, agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang baik. Kita tidak boleh mengikuti apa yang orang lain katakan. Kita tidak boleh melihat apa yang mayoritas orang lakukan. Karena bahkan di dalam Alkitab, mayoritas tidak menjamin bahwa itu benar. Satu-satunya kebenaran yang harus kita pegang seumur hidup kita adalah kebenaran dari Alkitab. Jadi ketika Alkitab berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, kita harus menurut kepada perintah Tuhan. Mengapa? Karena hanya ada satu hari di mana Tuhan datang dan bersekutu dengan umatnya, mengingatkan kita kembali, menyegarkan kita kembali, membentuk kita kembali, mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk ciptaannya, bahwa Tuhan akan menjaga dan mencukupkan segala kebutuhan kita, dan kita tidak perlu khawatir. Saudara, jika dari antara saudara-saudari yang sedang mengikuti tayangan ini, pada waktu Roh Kudus berbicara di dalam hati saudara-saudari, jangan keraskan hati. Kebenaran tentang hari Sabat seringkali terkubur, bahkan dianggap adalah sesuatu kebenaran yang keliru. Tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 10 hukum masih berlaku.
Kita menganggap bahwa jangan membunuh, jangan mencuri masih berlaku. Tetapi mengapa kita tidak memperhatikan hukum yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Padahal inilah waktu di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Setiap kali ganti tahun, ketika kita dapat kalender, maka umumnya yang kita akan selalu cari adalah kapan tanggal merah. Saudara, melalui firman-Nya, Tuhan sebenarnya memberikan tanggal merah buat kita setiap minggu, yaitu pada setiap hari yang ke-7. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan untuk beristirahat, untuk ditenangkan, dan untuk diingatkan kembali siapa kita dan siapa pencipta kita? Jika di antara saudara rindu untuk mengambil komitmen, Tuhan, mulai sekarang saya tidak mau lagi stres. Saya tidak mau lagi memikul beban hidup saya sendirian. Karena saya tahu setiap minggu, setiap hari yang ke-7, pada hari Sabtu, Tuhan menyediakan waktu di mana saya dapat bersekutu dengan Tuhan. Di mana Tuhan memberikan saya kekuatan untuk bisa menghadapi apapun yang akan terjadi selama 6 hari pekerjaan saya. Dan Tuhan memberikan hari Sabat karena Dia rindu untuk bertemu dengan kita. Tuhan rindu untuk memberkati kita. Maukah saudara datang dan menyambut undangannya? Jika saudara mau, saya undang kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, yang penuh hikmat dan kasih karunia. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu, Engkau memberikan kepada kami satu hari yang istimewa. Satu hari yang sangat istimewa. Hari di mana kami mengingat bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dengan demikian kami tidak perlu khawatir di dalam hidup kami. Karena kami tahu kami memiliki Engkau yang akan memelihara kami. Ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya melalui kebenaran tentang hari Sabat, Engkau memampukan kami. Agar mulai saat ini kami dapat mengingat dan menjaga kekudusan hari Sabat-Mu, hari yang ke-7. Untuk dengan cara kami bisa berkumpul bukan hanya bersama anggota-anggota keluarga kami, tetapi yang terutama Tuhan, ini adalah waktu yang kami bisa khususkan fokus untuk bisa bertemu dengan Tuhan, untuk bisa dikasihi kembali, untuk bisa dibentuk kembali oleh Tuhan, sehingga kami tidak perlu stres menghadapi hidup kami sepanjang minggu yang akan datang. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami tahu ini adalah satu tantangan atas perubahan besar yang akan kami lakukan di dalam hidup kami. Tapi kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau sanggup untuk melakukan mujizat dan memberikan jalan keluar terhadap setiap tantangan yang kami hadapi, terutama ketika tantangan itu datang oleh karena kami mau menurut kepadamu. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau beserta dengan kami pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus, juru selamat dan imam besar kami. Amin. Saudaraku, itulah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan bersambung kembali pelajaran kita di Sabtu yang akan datang dengan judul Satu Peristiwa. Saya berharap semua dari kita akan bisa bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan bersama-sama.